Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NPM C0C02378 dari kelas 1B Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pertemuan 1 sampai 15. Yang pertama adalah pertemuan 1, Hakikat Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua, lingua franca atau bahasa pergaulan, bahasa bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga negara Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Selanjutnya pertemuan kedua, sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu perasaan atau kejiwaan seorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri-ciri sikap bahasa Indonesia yaitu 1. Kesetiaan bahasa, language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. 2. Kebanggaan bahasa, language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya yang menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Ketiga, kesadaran adanya norma bahasa, appearance of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa language. Jenis-jenis sikap bahasa. Yang pertama, sikap kebahasaan seperti menggunakan EID, kata baku, kalimat, efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Sikap 2. Sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua, jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenal bahasa. Selanjutnya pertemuan ketiga, teks akademik, jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Selanjutnya pertemuan 4, menjelajahi dunia pustaka dan berbagai sumber referensi digital. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital yaitu 1. Crossref, 2. Ispunas, 3. PDF Drive, 4. Mendeley, 5. Taylor Francis Online, 6. Library Genesis. Selanjutnya pertemuan 5, presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Komponen presentasi ilmiah yaitu 1. Komunikator, 2. Media, 3. Audiens, dan selanjutnya alur presentasi. 1. Pembukaan, 2. Isi, 3. Penutup. Selanjutnya pertemuan ke-6 dan 7, mendesain proposal kegiatan. Proposal kegiatan yaitu rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja yang akan dilaksanakan dalam kegiatan membuat produk atau jasa yang diajukan kepada pihak tertentu untuk memperoleh pembiayaan terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Sistematik proposal kegiatan yaitu 1. Judul, 2. Daftar isi, 3. Bab, 1. Pendahuluan, 4. Bab, 2. Gambaran umum rencana usaha, 5. Bab, 3. Metode pelaksanaan, 6. Bab, 4. Biaya dan jadwal kegiatan, dan ke-7 yaitu daftar pustaka. Selanjutnya yaitu
laporan penelitian dan artikel ilmiah. Hasil penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara yang sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Cara ilmiah itu seperti rasional, empiris, sistematis, valid, reliable. Siklus proses penelitian metode ilmiah. Identifikasi permasalahan penelitian, tinjauan kepustakaan, penetapan maksud penelitian, pengumpulan data, analisis dan presentasi data, pelaporan dan evaluasi penelitian. Perkembangan metode penelitian yaitu 1. Kuantitatif, menguji membuktikan teori. 2. Kualitatif, menghasilkan atau mengembangkan teori. 3. Campuran, mixed method, membuktikan dan mengembangkan teori. Jenis-jenis penelitian kuantitatif yaitu 1. Eksperimen. 2. Korelasi, akan melakukan analisis regresi. 3. Survei. Jenis penelitian kualitatif yaitu 1. Grounded teori. 2. Etnografi. 3. Studi kasus. 4. Naratif. 5. Fenomenologi. 6. Historis. Jenis-jenis penelitian campuran yaitu penelitian pengembangan. 2. Penelitian tindakan. 3. Penelitian deskriptif. 4. Paralel konvergen. 5. Sekuensial explanatoris. 6. Sekuensial eksploratorik. Artikel ilmiah hasil penelitian. Artikel hasil penelitian berupa ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematik, bahasa yang menarik, dan dengan gaya selingkung jurnal yang dituju. Penulisan daftar pustaka, yaitu terdapat beberapa model penulisan daftar pustaka. 1. Apa? American Psychological Association. 2. Harvard. 3. IEE, Institute of Electrical and Electrical Engineer. 4. MLA, The Modern Language Association. 5. Vancouver. 6. Chicago. Sekian penyampaian materi. Sekian hasil presentasi materi 1 sampai 15 dari saya. Saya pamit undur diri dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.